Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tentang materi genetik. Pada bagian yang ketiga ini kita akan mulai membahas tentang mekanisme sintesis protein. Pada bagian yang pertama ini kita akan berfokus pada proses transkripsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali materi genetik, mulai dari kromosom, DNA, gen, alel, dan juga RNA. Nah, sebenarnya bagaimana sih gen-gen itu atau materi-materi genetik itu dapat mengekspresikan suatu sifat pada makhluk hidup? Ternyata untuk melakukan ekspresi gen ini berproses dari DNA yang dia membawa informasi-informasi genetik untuk diproses menjadi protein. Nah, proses ini disebut sebagai sintesis protein. Nah, sintesis protein kalau didefinisikan yaitu proses pembentukan protein dari asam amino yang melibatkan sintesis atau pembentukan RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya proses sintesis protein ini. Nah, mekanisme sintesis protein itu melibatkan dua tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan transkripsi, yang kedua adalah tahapan translasi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah sintesis RNA atau produksi RNA pada cetakan DNA atau yang disebut sebagai DNA template. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada gambar DNA. Kita tahu ya bahwa di dalam molekul DNA itu terdapat banyak sekali gen-gen yang terdapat di lokus-lokus yang ada di kromosom. Nah, ketika kita ambil satu gen, misal gen I, gen 1 kita ambil. Nah, kita tahu bahwa gen yang ada di dalam molekul DNA itu dia memiliki bentuk yang double helix atau dia memiliki dua rantai yang terpilin. Nah, dua rantai tersebut ternyata ada yang disebut sebagai rantai atau DNA template, rantai DNA template yang berfungsi untuk sebagai cetakan mRNA, dan ada rantai DNA yang komplementer atau pasangan dari rantai template tadi. Nah, yang digunakan dalam proses transkripsi itu adalah DNA template, satu rantai yang nanti menjadi cetakan untuk mRNA atau messenger RNA. Nah, ini adalah proses transkripsi. Proses transkripsi ini melibatkan satu enzim yang dinamakan RNA polimerase. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Ini kalau pada sel eukariotik. Kalau pada sel prokariotik, karena dia tidak memiliki inti, maka dia terjadi pada sitoplasmanya. Nah, itu transkripsi. Kemudian tahapan kedua adalah translasi. Nah, translasi itu adalah sintesis polipeptida. Ini adalah polipeptida. Polipeptida itu adalah bahan nanti yang akan digunakan untuk produksi protein. Itu polipeptida. Nah, sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang ada pada mRNA melibatkan peran dari tRNA. Ingat ya, tRNA itu adalah RNA transfer yang membawa asam amino, dan juga ribosom. Nah, proses translasi ini terjadi di dalam sitoplasma. Jadi kalau transkripsi itu terjadi di inti sel atau nukleus, kalau translasi dia terjadi di dalam sitoplasma melibatkan mRNA untuk menghasilkan protein. Nah, itu proses translasi. Nah, untuk mekanisme sintesis protein pada sel prokariotik, karena dia tidak memiliki nukleus ya, dia terjadi di dalam sitoplasmanya, di dalam selnya. Mulai dari DNA akan ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA akan ditranslasi menjadi polipeptida melibatkan tRNA dan juga ribosom. Ini terjadinya semuanya di sitoplasma. Itu kalau pada sel prokariotik. Kalau pada sel eukariotik, ini prosesnya lebih kompleks lagi. Jadi untuk proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Jadi DNA, kita ingat bahwa DNA itu di dalam benang-benang kromatin yang ada di dalam nukleus. Kemudian DNA ini akan diproses secara transkripsi, kemudian dihasilkan pre-mRNA. Jadi mRNA yang dia belum matang. Nah, kalau pada sel eukariotik,
pre-mRNA ini belum dapat digunakan untuk translasi. Dia harus melalui proses yang dinamakan sebagai RNA proses menjadi mRNA yang sudah siap untuk ditransfer menuju ke sitoplasma dan dilakukan translasi melibatkan ribosom dan juga tRNA. Itu proses yang terjadi pada sel eukariotik. Kita akan berfokus utamanya nanti pada sel eukariotik. Nah, ini adalah gambaran umum bagaimana sebenarnya mekanisme sintesis protein. Kita tahu ya bahwa DNA dia memiliki 2 rantai, dan rantai itu disebut sebagai templet dan anti-templet atau non-templet, atau ada yang menyebutkan sebagai sense dan anti-sense. Sense itu adalah rantai DNA yang ujungnya dari 5 aksen ke 3 aksen, itu sense. Nah, rantai sense ini juga disebut sebagai rantai coding atau anti-templet atau rantai komplementer. Artinya adalah rantai yang sebagai pasangan dari rantai templet atau rantai yang berfungsi untuk cetakan. Nah, kemudian ada lagi rantai antisense. Antisense berarti berlawanan, artinya dia arahnya adalah 3 aksen 5 aksen, itu antisense. Disebut juga sebagai rantai non-coding atau rantai templet. Karena rantai inilah yang dia berperan dalam proses transkripsi untuk dihasilkan mRNA. Nah, kita lihat di sini. Ini kita ambil satu kodon ya, satu kodon dari templet. Kodonnya adalah TAC. TAC dia menjadi cetakan bagi mRNA. T dia pasti berpasangan dengan A. Dia pasti berpasangan dengan A. A berpasangan dengan U. Itu kalau pada mRNA tidak ada timin, adanya urasil ya. Berarti A dia berpasangan dengan U. Kemudian C berpasangan dengan G. Itu mRNA yang dihasilkan dari templet atau antisense yang ada pada DNA. Nah, kemudian mRNA ini akan dihasilkan menjadi protein. Satu kodon dia mengkodekan satu jenis asam amino. AUG dia mensintesis atau mengkodekan metionin, GGG gliserin dan lain sebagainya. Itu satu kodon mengkodekan satu asam amino. Nah, dalam proses translasi itu asam amino ini akan digabungkan menjadi satu, menjadi polipeptida yang nantinya akan dihasilkan protein. Itu gambaran umum proses sintesis protein. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu transkripsi. Nah, transkripsi tadi ya sudah dijelaskan bahwa transkripsi adalah sintesis RNA, produksi RNA menggunakan cetakan dari DNA yang disebut sebagai rantai templet, antisense atau non-coding. Nah, proses ini terjadi di dalam nukleus, kemudian melibatkan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi, elongasi, kemudian tahapan terminasi. Nah, arah pembentukan RNA-nya ini yang perlu diingat ya. Arah pembentukan RNA dalam proses transkripsi, terbentuk RNA-nya dari ujung 5 aksen menuju ke 3 aksen. Itu arah pembentukannya. Kita lihat bagaimana sebenarnya tahapan dalam transkripsi. Ini adalah gambaran dari DNA ya, rantai DNA. Kemudian dalam tahapan yang pertama proses transkripsi yaitu inisiasi, RNA polimerase, enzim yang berperan dalam transkripsi, dia akan mengikat DNA. Nah, ini RNA polimerase dia akan mengikat DNA pada bagian promotor. Nah, promotor ini ada kode-kode khusus yang dia merupakan kode untuk start point atau titik awal melakukan transkripsi pada satu DNA. Nah, kemudian karena adanya RNA polimerase ini, maka rantai DNA yang tadinya berpasangan dia akan membuka. Jadi antara komplementer dan juga anti-sense-nya dia atau templetnya dia akan terbuka. Nah, ketika rantai DNA ini terbuka, maka RNA polimerase dia akan menginisiasi dengan menambahkan RNA sebagai bagian yang pertama, RNA pertama pada start point sesuai dengan kode yang dikodekan oleh DNA templet. Nah, di sini ya, dia menambahkan RNA polimerase, dia menambahkan RNA yang menjadi cikal bakal pembentukan RNA. Ini dimulai dari arah 5 aksen. Jadi DNA templetnya adalah 3 aksen, mulai dari 3 aksen, tapi arah pembentukannya mulai dari 5 aksen. RNA yang terbentuk 5 aksen menuju ke 3 aksen karena dia berpasangan.
3 aksen kan pasangannya dengan 5 aksen, maka terbentuknya RNA dari 5 aksen. Nah, itu proses yang pertama, yaitu inisiasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah elongasi atau proses pemanjangan. Nah, pemanjangan pada proses transkripsi ini diawali dengan RNA polimerase. Dia akan berjalan menuju ke arah 5 aksen sesuai dengan DNA template. Nah, ini jalan ke sini. Jalan. RNA polimerase jalan menuju ke 5 aksen pada DNA template. Sekaligus ketika RNA polimerase itu jalan, dia akan menambahkan RNA baru sehingga RNA kan memanjang sesuai dengan kode-kode genetik pada DNA template-nya. Nah, ini gambaran besarnya ya. Gambaran secara besar. Kalau ini diperbesar, ini proses elongasi. Jadi RNA polimerasenya jalan ke arah kanan sesuai dengan arah 3 aksen menuju ke 5 aksen ya. Selama dia berjalan, dia akan menambahkan nukleotida RNA yang baru yang pasangannya sesuai dengan DNA template. T dia akan berpasangan dengan A dengan U, kemudian G dengan C, dan lain sebagainya. Itu proses elongasi. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan terminasi. Nah, terminasi adalah titik akhir dalam proses transkripsi, di mana proses terminasi ini terjadi ketika RNA polimerase sudah mencapai stop codon. Sudah mencapai stop codon, ada kode-kode tertentu di mana di DNA template yang dia mengkodekan stop codon. Sehingga ketika RNA polimerase ini sampai ke tahap stop codon, RNA polimerase dia akan terlepas. Dan juga terlepas juga RNA hasil dari transkripsi. Nah, ini proses transkripsi. Pada titik terminasi ya, tadi terminasi dia akan berhenti pada titik terminasi atau yang disebut sebagai stop codon. Nah, stop, titik stop. Kalau tadi inisiasi pada start point, kalau terminasi pada stop point atau titik akhir dari proses transkripsi. Itu proses transkripsi. Nah, pemrosesan RNA pada eukariotik. Tadi secara gambaran besar ya, bahwa pada sel eukariotik atau organisme eukariotik dia lebih kompleks. Ketika proses transkripsi berakhir, ini RNA yang dihasilkan belum dapat langsung digunakan untuk translasi. Yang dihasilkan adalah pre-mRNA, di mana pre-mRNA ini masih ada bagian-bagian yang dia memang harus dipotong dan dibuang. Nah, pada tahapan awal pemrosesan RNA, pre-mRNA ini akan ditambahkan nukleotida cap atau tudung nukleotida yang merupakan modifikasi dari nukleotida guanin G pada ujung 5 aksen. Dia ditambahkan tutup ya di ujung 5 aksen. Tujuannya adalah untuk menstabilkan mRNA. Jadi ketika tidak dikasih tudung, mRNA ini dapat dengan mudah dia tercerai-berai lagi. Maka dia harus dikasih ujung atau nukleotida cap. Kemudian di bagian ujung 3 aksen ini juga diberi penutup juga yang dinamakan sebagai poli A. Kenapa poli A? Karena dia merupakan nukleotida adenin. Jadi ada 50 sampai 250 nukleotida adenin. Dia urutannya adalah A sampai 50 atau sampai 250 nukleotida. Nah, ini makanya disebut sebagai poly-A-tail atau ekor poli A. Karena A-nya dalam jumlah yang banyak, adeninnya dalam jumlah yang banyak. Tujuannya sama, untuk menstabilkan rantai mRNA. Nah, kemudian pada pre-mRNA ini terdapat bagian-bagian yang mengkodekan gen, mengkodekan asam amino maupun yang tidak. Ada bagian yang dinamakan sebagai ekson, itu adalah segmen yang dia berfungsi dalam sintesis protein. Dan ada bagian yang dinamakan sebagai intron, ini segmen yang tidak berfungsi untuk sintesis protein, dan ini harus dibuang. Dalam pemrosesan RNA, intron ini dia akan dibuang, akan dipotong dan dibuang sehingga menyisakan ekson-ekson. Dan ekson-ekson ini akan dihubungkan menjadi satu sehingga menjadi mRNA yang fungsional yang siap untuk melalui proses translasi. Nah, itu pemrosesan RNA khusus pada organisme eukariotik. Kalau pada prokariotik tidak ada yang seperti ini. Ketika proses transkripsi selesai, mRNA-nya siap untuk digunakan sebagai proses translasi. Nah, demikian pembahasan tentang proses transkripsi. Semoga dapat bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.